bertemu lagi dalam program Jurnal Weekend. Kali ini bersama saya Sasmita Nitias dan saya Alvana Syafa. Kita berdua sudah punya sejumlah berita yang unik, menarik, dan tentu saja viral di kanal YouTube National TV Official. Nah, apa saja berita yang kita bawa untuk para pemirsa? Pastinya seperti tagline-nya dong, unik, menarik, viral. Gitu ya. Gitu. Memang di sini ada 10 ya. Pasti Ada kita 10. bawa 10 berita yang setidaknya dalam seminggu kemarin, dalam sepekan kebelakang itu benar-benar menjadi perhatian para warganet atau netizen. Betul sekali. Kalau gitu langsung aja kita ke berita yang pertama. Berita yang pertama, oke, kali ini dari Jember, di mana ada satu peristiwa yang sangat tidak menyenangkan. Ada 2 pencuri mesin diesel yang berhasil diamankan. Ini dieselnya petani ya? Iya. Waduh, kasihan dong berarti ya. Dan itu mirisnya adalah karena pencuri ini memang spesialis pencuri mesin diesel. Kalau gitu langsung saja kita simak videonya berikut ini. Unit Reskrim Polsek Balung, Jember, Jawa Timur berhasil membekuk 2 pelaku spesialis pencurian mesin diesel pompa air milik petani. Aksi kedua pelaku membuat resah para petani sebab hilangnya pompa tersebut petani tidak dapat mengairi sawahnya. Terungkapnya aksi kedua kasus pelaku pencuri tersebut lantaran adanya informasi dari masyarakat terkait adanya penjualan mesin diesel dengan harga murah. Kedua pelaku diketahui bernama Suratin dan Misto, warga Balung Lor, Balung, Jember, Jawa Timur. Keduanya ditangkap polisi karena kerap kali melakukan aksi pencurian mesin diesel pompa air milik petani. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi akhirnya membekuk pelaku di lokasi berbeda. Tersangka Suratin ditangkap saat sedang makan di warung yang lokasinya tak jauh dari tempat kejadian perkara. Penangkapan ini juga berdasarkan dari pengakuan Misto yang ditangkap sebelumnya di rumahnya. Korban atas nama Huda yang sengaja didatangkan polisi guna membenarkan barang bukti yang disita dari tersangka Misto adalah miliknya. Terus Misto ngambil pakai apa dia? Hal tersebut berdasarkan ciri-ciri khusus dalam bodi mesin diesel pompa air tersebut. Sebelumnya, polisi berhasil mengungkap kasus ini berkat laporan korban dan informasi adanya penjualan mesin diesel pompa air dengan harga murah. Mesin diesel itu dijual dengan harga Rp700.000, sedangkan harga normalnya di atas Rp3 juta. Hasil pemeriksaan, kedua pelaku merupakan spesialis pencurian mesin diesel pompa air. Bahkan, 1 dari 2 pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama. Akibat perbuatannya itu, pelaku diancam hukuman kurang lebih 7 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Hisyam Nugroho, National TV melaporkan. Peristiwa di Kabupaten Jember ini tepatnya terjadi di daerah Balong, di mana memang ada spesialis pencuri mesin diesel yang akhirnya berhasil diamankan, yang selama ini membuat warga itu resah karena bolak-balik banyak mesin diesel yang dinyatakan hilang. Wah, benar sekali. Jadi memang dari hasil keresahan warga ini pada akhirnya melaporkan kejadian tersebut ya, karena ini resah sekali, udah banyak ya, sudah ada 2 pompa diesel milik petani yang hilang karena dicuri. Maka dari itu akhirnya polisi langsung mengusut dan ternyata sudah ditemukan ya. Yang pertama itu 1 pelaku dulu, 1 pelaku kemudian akhirnya lapor lagi bahwa saya tuh sebenarnya nggak sendiri gitu. Ada pelaku yang lain ya, jadinya merembet ya. Itu pun awalnya kecurigaan memang dari adanya penjualan pompa air yang tidak wajar. Jadi kalau secara normal tuh mesin pompa air, mesin diesel itu harganya adalah 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. Ini kok ada yang menawarkan dengan harga sangat murah sekali, bahkan di bawah 1 juta, tepatnya Rp700.000. Wow. Nah, jadi tanda tanya ya berarti. Nah, kemudian ini yang mulai diusut oleh Kapolres ya. Dan kemudian ditemukan bahwa ternyata ada 2 pelaku yang dia adalah spesialis pencuri pompa diesel milik petani. ini dia. Jadi memang dengan adanya aksi ini membuat petani resah. Kemudian petani juga merasa nggak nyaman karena fasilitas atau alat yang digunakan untuk mengerai sawahnya harus hilang dan petani harus kembali lagi melakukan secara manual. Ya, beruntung sekali ya, ternyata dari salah satu tempat penjualan mesin diesel yang murah itu akhirnya bisa diketahui tentang adanya atau tempat di mana pelaku itu berada. Tapi ngomong-ngomong nih Alvan ya, kira-kira karena tadi kan sempat dijual, kira-kira bisa balik nggak ya?
Ini bisa balik ya, karena kan kasihan juga petani Iya. ya, sudah harus untuk mengairi sawahnya susah gitu kan, karena memang dieselnya dicuri. Nah ini kalau sudah lapor nih, pelakunya sudah ketemu, apakah dieselnya ini juga bisa balik gitu? Semoga seperti itu ya, barang bukti bisa dikembalikan ke pemiliknya supaya petani kembali merasa lega. Tapi kalau Betul itu pemiliknya kan pasti tahu ya ciri-ciri barangnya itu seperti apa, nanti mungkin dari keterangan dan lain sebagainya, ya kita harapkan bisa kembali ke pemiliknya itu. Semoga aja ya. Nah, bisa mengairi sawahnya kembali. Dan untuk para pelaku ini siap-siap saja. Hukumannya itu maksimal bisa mencapai 7 tahun. 7 tahun penjara. Iya, 7 tahun penjara. Lumayan juga ya ternyata 7 Lumayan, tahun penjara. iya. Uangnya nggak seberapa ya, 3 juta, tapi Tujuannya tuntutannya 700. 700.000 Iya. dan tuntutannya maksimal 7 tahun. 7 tahun Ya, penjara. itu urusan si pelaku. Kita masih punya kabar yang lain juga nggak kalah menariknya, ya Ini kan? kira-kira ya. Nah, ini masih di Jember ternyata ya. Jember juga ya. Masih di Jember, tapi kalau yang tadi ini bahasnya tentang kriminal, ini unik banget. Ini bahkan sempat viral juga di media sosial. Kok penasaran uniknya seperti apa ini? Jadi ini ada 2 pengantin, mohon maaf ya. Jadi ini ada pengantin yang mengenakan gaun dari daun. Gaun dari daun. Ya, pernah nggak ngebayangin gimana nih pakai gaun pernikahan Flora dari ya? dari daun-daunan nih. Ada bunganya, ada bunga Ada mawar bunganya. juga. Tapi dan ini ada beberapa macam daun juga yang Nah, ini kayaknya dimasukkan nih. pemirsa juga penasaran ya, seperti apa uniknya gaun itu, karena saya juga penasaran. Yuk, kita lihat. Inilah video pernikahan pasangan muda Rita Febrianti dan Aditya Putra Kusuma, warga Sukamakmur, Ajung, Jember, Jawa Timur. Video pernikahan kedua mempelai itu pun sempat viral di sejumlah platform media sosial, karena pengantin wanita menggunakan gaun yang unik berbahan dasar daun sukun, nangka, mangga, dan bunga mawar yang dirancang sedemikian rupa hingga terlihat indah dan unik. Sontak saja, acara pernikahan yang awalnya berlangsung sederhana itu pun menjadi sorotan para tamu undangan dan warga lainnya untuk datang menyaksikan sekaligus mengabadikan momen unik ini. Pasangan yang sah menjadi suami istri itu pun tidak menyangka acara pernikahannya akan menjadi viral di media sosial. Mengenakan gaun berbahan daun ini awalnya didapat dari tawaran paman mempelai wanita yang berprofesi sebagai penjahit. Mulyadi juga dikenal di kampungnya sebagai penjahit sekaligus perancang busana yang mempunyai banyak ide kreatif. Pembuatan gaun berbahan dasar daun ini hanya membutuhkan waktu tak lebih dari 1 hari dan dengan biaya sangat murah. Dari Jember, Jawa Timur, Hisam Nugroho, Nasional TV melaporkan. Wah, kalau ngeliat tuh bener-bener unik banget ya. Sempat kepikiran bahwa ternyata bisa loh cara yang sederhana, murah, dan ternyata bikin gaunnya ini cuma waktunya kurang dari 1 hari. Bisa bayangin nggak? Tiba-tiba kepikiran ide, kayaknya bagus nih kita bikin gaun dari daun gitu ya. Iya sih, tapi memang ada beberapa faktor ya, ada beberapa faktor pendukung, diantaranya adalah karena salah satu anggota keluarga dari si mempelai ini adalah seorang desainer yang kemudian juga penjahit. Jadi dia ini memang ingin mengekspresikan bagaimana caranya sih membuat sesuatu yang menarik, unik tapi dengan low budget. Jadi ada daun nangka, kemudian daun mangga, ada juga bunga mawar yang akhirnya dirangkai ternyata menjadi gaun yang sangat unik, menarik, dan pasti viral di platform media sosial. Betul sekali, bahkan ini sempat sampai ada di beberapa media ya, jadi nggak hanya media sosial tapi juga media online, bahkan sampai akhirnya masuk TV dong. Nah, ini sesuatu yang gak disangka ya. Iya, nggak kerasa banget ya, maksudnya dia nyangkanya tuh mungkin ya udahlah viralnya begini aja gitu, tapi ternyata dari inisiatifnya, dari tingkat kreativitasnya dalam pembuatan gaun pernikahannya ini ternyata bisa menjadi viral dan tentunya mungkin bisa menjadi inspirasi untuk pengantin-pengantin lainnya. Nah, kalau ngomong tentang inspirasi, main sangat bagus ya. Jadi kalau kita itu sebagai contoh mungkin dalam posisi yang tidak baik atau ingin sesuatu yang wah tapi low budget, atau ketika ingin mendapatkan sesuatu tapi barangnya nggak ada, ternyata dengan ide yang sesederhana itu bisa menjadi sesuatu yang maksimal. Jadi memanfaatkan yang ada untuk menjadi sesuatu yang luar biasa. Ini benar-benar Mungkin bisa aja jadi tren ya. Betul. Jadi dari yang awalnya satu pengantin nih tiba-tiba mungkin banyak inspirasi, mungkin nanti kita bisa modif dikit-dikit gitu ya. Nah, terus akhirnya nanti bisa menjadi tren atau mungkin bisa jadi festival gaun dari daun gitu. betul. Ada di Banyuwangi ada. Ada festival ya? Dari hal semacam itu, dari daun dan lain sebagainya, ada di Banyuwangi, pernah menjadi festival.
tetapi kemarin terdampak COVID akhirnya 2 tahun tidak diadakan. Gaun pengantin nih, sama kah? Macam untuk sehari-hari dan lain sebagainya itu jadi ada semacam festival. Keren sekali ya. Pertanyaan saya nih kira-kira ya, apakah dengan daun, ini kan daun tuh ada masanya. Nah, jadi kira-kira apakah ini untuk pembuatannya 1 hari langsung besok dipakai? Karena kan bisa layu juga nih. Mungkin pemilihan bahannya ya, pemilihan bahannya dari daun yang sudah dalam arti kering atau yang dari basah untuk dipakai besok kan nggak terlalu lama ya, atau tidak dikenakan sinar matahari. Tapi bagaimanapun itu adalah sangat menginspirasi. Dan masih banyak berita lain yang unik dan menarik. Apa aja nih kira-kira? Pengen tahu? Pengen tahu banget nih. Kami akan kembali setelah Sida Pariwara berikut ini. Tetap di Jurnal Weekend. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Jurnal Weekend. Nah, kalau tadi kan kita membahas tentang pengantin yang menggunakan gaun dari daun ya. Yang unik, menarik ya, dan memang benar-benar viral itu ya. Nah, betul banget. Tapi kalau kali ini nih apakah sama? Atau Masih mungkin dari versi Jember beda? juga. Masih dari Jember juga. ya? Iya, beda ya. Kali ini adalah berita kriminal di mana adanya puluhan kursi tribun stadion ternyata raib digondol oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Harusnya jadi seorang supporter tuh harus bisa tanggung jawab ya, apalagi bawa nama timnya nih, bawa nama tim sepak Ini bolanya. kan belum diketahui apakah ini supporter ataukah memang orang yang terbiasa melakukan tindakan kriminal. Penasaran dengan pelakunya? Penasaran, Mbak? Kita lihat. Puluhan kursi dan besi penyangga tribun di Stadion Jember Sport Garden Ajung Jember Jawa Timur hilang di gondol maling. Lokasi hilangnya kursi dan besi penyangga tersebut tersebar di sejumlah titik, terutama yang jauh dari pantauan petugas keamanan di stadion. Mendapat laporan tersebut, polisi datang ke lokasi dan melakukan olah tempat kejadian guna melakukan penyelidikan kasus pencurian itu. Usai melakukan penyelidikan kasus pencurian itu, polisi pun berhasil menangkap 3 pelaku. Dari tangan pelaku, polisi mendapatkan barang bukti berupa 2 unit kursi dan ratusan besi batang penyangga dan penguat kursi. Diketahui ketiga pelaku masih berstatus pelajar dan masih duduk di bangku kelas 9. Bahkan para pelaku mengaku telah beberapa kali melakukan aksi pencurian di stadion. Mengingat status ketiga pelaku masih pelajar dan berusia di bawah 17 tahun, polisi pun memperlakukan wajib lapor setiap hari kepada para tersangka. Polisi terus melakukan pengembangan kasus pencurian ini dan masih mendata kerugian akibat aksi pencurian. Karena diduga ada keterlibatan pelaku lainnya yang sudah dewasa serta disinyalir menjadi penadah barang curian. Dari Jember, Jawa Timur, Hisam Nugroho, National TV melaporkan. Aduh, ternyata dari beberapa kejadian ini ada catatan penting yang perlu digarisbawahi karena ternyata pelakunya itu bisa dikatakan masih di bawah umur. Wah, masih di bawah umur ya ternyata ya. Masih pelajar. Ini perlu pengawasan, berarti pengawasan ekstra di stadion supaya tidak terjadi kembali. Betul sekali. Atau mungkin untuk para orang tua ya lebih memperhatikan lagi untuk pergaulan anak dengan siapa dan bagaimana ketika berada di luar. Setidaknya orang tua ini harus tahu tentang tingkah laku dari anak-anaknya ini. Apalagi kalau sampai melakukan tindakan kriminal. Betul sekali, karena memang karena minim pengawasan ya. Ini lokasinya ada di Jember Sport Garden dan di sini ternyata sudah ditemukan 3 pelaku yang dimana masih usianya masih pelajar ya, masih pelajar, dan 2 unit kursi rusak, hilang, dan juga ada ratusan besi penyangga juga nih yang raib. Wah, ini kan jadi momen yang cukup mengagetkan. Masih pelajar tapi sudah bisa mengambil ratusan besi penyangga, kemudian kursinya juga banyak yang raib. Ini kan jadi tanda tanya, dan itu juga tidak hanya di satu titik. Jadi ada beberapa titik ya di daerah stadion itu yang kursinya hilang. Itu dia, itu juga menjadi PR juga ya. Ini si bocil ya, kita bilang bocil nggak sih? Mungkin bisa ya. SMA nggak bocil lagi ya. Tetapi ini juga menjadi catatan, si pelaku ini apakah memang sudah terbiasa melakukan hal serupa ataukah para pelaku-pelaku yang baru. Karena memang untuk pelaku ini ketika mengambil atau menyasar barang-barang yang diambil itu adalah tempat-tempat di mana yang minim pengawasan sehingga ketika hilang itu pun sebenarnya tidak langsung diketahui kalau tidak diteliti dengan benar-benar jeli. Itu yang jadi PR juga. Betul sekali. Namun selain itu ya sudah ditemukan 3 pelaku yang ternyata adalah seorang pelajar. Namun ini juga masih diketahui, masih dicari tahu tentang penadahnya nih siapa kira-kira. Ini dia. Jadi juga sedang ditelusuri. Kalau kita berharap sih mudah-mudahan hal ini segera bisa diusut dengan tuntas. Betul. Sehingga antara pelaku dengan penadah, kemudian
apakah mereka ini punya jaringan ataukah mereka ini memang berinisiatif sendiri karena faktor lain mungkin ekonomi atau hal lain sebagainya. Betul Ini sekali. menjadi PR kan ya. Menjadi PR tentunya, jadi dari pihak stadionnya harus ada pengawasan yang lebih ketat lagi, dan kita sebagai seorang supporter juga harus lebih sportif, kita harus lebih bertanggung jawab ya untuk kita mendukung jaga tim kita. untuk keamanan, yaitu adalah notabene milik kita bersama kan. Betul sekali. Dan kita masih berlanjut di berita selanjutnya, masih dari Jember ternyata. Jember lagi. Jember lagi. Nah, ini adalah atraksi Tong Edan yang berujung petaka. Atraksi Tong Edan berujung petaka ya. Ini kayak sirkuit apa sirkus ya? Sirkus ya? Sirkus. Ini tentang sirkus ya. Itu Betul masa sekali. kecil saya pernah melihat sih kegiatan seperti itu, Tong Edan yang muter-muter kan. Tapi seperti apa aslinya? Yuk. Ini dia. Inilah detik-detik atraksi Mau Tong Edan saat mengalami insiden kecelakaan. Dalam peristiwa itu, sebanyak 3 orang mengalami luka cukup parah usai tertimpa sepeda motor joki. Saat kejadian, para penonton pun berteriak histeris lantaran joki terjatuh. Sepeda motor yang tidak dapat dikendalikan itu pun melesat dan menimpa penonton. Awalnya aksi joki menaiki sepeda motor dan berputar-putar di dalam tong berlangsung aman. Namun setelah beberapa detik, satu joki sepeda yang sedang melangsungkan atraksi terjatuh. Kemudian, sepeda motor yang dikendarainya lepas dan terbang sehingga mengenai penonton. 3 penonton yang mengalami luka-luka langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. 1 di antaranya merupakan anak-anak dan harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dr. Subanti lantaran mengalami luka cukup parah di bagian kepala. Usai mendapat laporan adanya insiden kecelakaan Tong Edan itu, polisi pun langsung menuju lokasi kejadian guna melakukan penyelidikan. Beberapa orang saksi dan juga pemilik atraksi itu pun diperiksa polisi. Hingga kini, polisi masih mendalami kasus tersebut sebab diduga pemilik kurang perhatikan faktor keamanan penonton maupun keselamatan joki Tong Edan. Di Jember, Jawa Timur, Hisam Nugroho, Nasional TV melaporkan. Tentunya ini menjadi insiden yang miris ya, dimana kita ketika nonton sirkus seperti ini, nonton Tong Edan, ini kan menjadi sesuatu yang harusnya bikin happy. Namun ternyata naasnya ini menjadi musibah tersendiri, karena ternyata ada 3 orang yang mengalami luka-luka dan ini adalah seorang penonton diantaranya. Wah, coba gimana ya rasanya kalau misalnya kita lagi nonton, kita lagi happy nih di pasar malam, tiba-tiba ada musibah, pastinya happy-nya langsung hilang ya. Memang ini yang menjadi catatan dari pihak kepolisian. Ternyata setelah diselidiki usut punya usut dari kasus adanya Tong Edan yang sampai mengalami insiden sehingga membuat 3 penonton terluka, itu ternyata ketika si pemain sedang mengendarai motor dalam Tong Edan itu, ada salah satu piranti atau alat yang digunakan dalam sepeda motor itu yang sudah tidak layak dan waktunya mengganti. Jadi ketika si pemain sedang berakrobat, beratraksi itu ternyata lepas dan si pemain pun akhirnya kehilangan keseimbangan, dia terjatuh. Selanjutnya motor pun akhirnya melayang. Disinilah awalnya kenapa sampai bisa mengenai penonton. Dan tentunya ini yang parahnya ini adalah dari 3 korban atas musibah ini ada beberapa yang luka serius di bagian kepala. Jadi tentunya ini menjadi perhatian khusus bagi kita ya, dimanapun dan kapanpun kita harus tetap berhati-hati, tetap bisa menjaga diri. Betul, ya untungnya saja tidak sampai ada korban jiwa, dan untuk para penonton yang mengalami luka ini akhirnya fast respon, segera diberi pertolongan, dibawa ke tempat paling dekat puskesmas atau rumah sakit. Dan ini para pemain maupun para pemilik dari sirkus ini akhirnya juga sedang dalam masa penyelidikan. Layak enggak sih barang-barang yang digunakan untuk tetap digunakan sebagai sarana untuk berbuat atau melakukan atraksi atau sirkus tersebut. Semoga ada tanggung jawab ya, dan harus. semoga ada inilah bentuk pengobatan khusus gitu loh di rumah sakit maupun di puskesmas terdekat, karena memang ini kan jadi musibah bersama ya, jadi antara penonton dan juga atraksi pemainnya ini kan juga mengalami luka serius. Nah, iya, memang ini yang paling menjadi catatan dari pihak kepolisian adalah tingkat atau faktor keamanan dari seluruh alat yang digunakan, termasuk motor sendiri yang digunakan dalam atraksi Tong Edan tersebut. Dari Jember ya. Dari Jember. Kita bergeser ke kabar yang lain. Kabar apa Kabar nih? yang lain. Dari mana Karena nih? masih Jember juga. Jember lagi. Jember juga. Tahu Gunung Raung kan? Tahu dong. Yang beberapa hari lalu memang mengalami erupsi. Betul Jadi sekali. Gunung Raung ini kan posisinya ada di
beberapa kabupaten kan ya. Nah kalau yang di Jember ini memang gemuruh raung itu terdengar oleh warga dan ternyata hal ini membuat warga menjadi resah dan was-was akibat adanya raungan dari Gunung Raung ini. Raungan dari Gunung Raung ya. Namanya raung ya, jadi meraung. Oh, meraung gitu ya. Oke, kalau gitu penasaran seperti apa videonya? Langsung aja kita simak, ini dia. Secara visual, aktivitas Gunung Raung Kamis pagi terpantau landai dari Gunung Malang, Sumber Jambe, Jember, Jawa Timur. Desa di timur laut Kabupaten Jember ini merupakan salah satu wilayah terdekat dari Gunung Raung. Sedangkan untuk jaraknya hanya sejauh sekitar 20 km. Dari desa ini, Gunung Raung terlihat diselimuti awan dan sesekali mengeluarkan asap tipis berwarna putih. Meski aktivitasnya landai, namun menurut warga sekitar, gunung setinggi 3.332 meter di atas permukaan laut ini semakin sering mengeluarkan suara gemuruh, terutama pada malam hari. Aktivitas warga desa Gunung Malang yang sebagian besar berprofesi sebagai petani sejauh ini masih berlangsung seperti biasa. Gunung Raung yang berada di perbatasan Kabupaten Jember, Banyuwangi, dan Bondowoso mengalami erupsi pada Rabu petang kemarin. Dampak erupsi dirasakan oleh warga di sejumlah wilayah di Kabupaten Jember, yakni adanya hujan abu vulkanik. Dari Jember, Jawa Timur, Hisam Nugroho, National TV melaporkan. Memang harus diakui adanya raungan dari Gunung Raung atau adanya erupsi yang ternyata memang kembali terdengar ini membuat resah bukan hanya warga Jember, tetapi juga beberapa kabupaten lain yang notabene adalah berada di sekitar Gunung Raung ini. Dan ini menjadi catatan penting untuk warga supaya selalu hati-hati dan waspada dengan perkembangan dari aktivitas Gunung Raung tersebut. Betul sekali, dan tentunya nih ini juga karena memang sebelumnya Gunung Raung ini sempat mengalami erupsi. Dan kita juga tahu sebelumnya bahwa Gunung Raung ini menjadi gunung yang tidur. Jadi sudah lama sekali tidak mengalami erupsi dan tiba-tiba ini kembali bangun. Jadi kan kita yang ada di sekitar, khususnya adalah warga dari Banyuwangi, kemudian Jember dan juga sekitarnya Situbondo ini kan jadi was-was nih. Yang awalnya sudah kemungkinan ada 100 tahun dia sudah tidur. Sudah lama sekali. Dan kemudian kembali mengalami erupsi dan ini menjadi catatan karena Gunung Raung ini merupakan salah satu gunung terbesar di Jawa. Menjadi catatan lain adalah dari warga yang ada di Jember sendiri, salah satu desa di mana lokasinya itu memang bukan lumayan dekat tapi sangat dekat ya, hanya sekitar 20 km saja dari Gunung Raung. Itu diharapkan selalu waspada dan hati-hati. Walaupun dalam beberapa waktu kemudian setelah mengalami erupsi, Gunung Raung ternyata kembali melandai, aktivitasnya normal kembali dan warga pun ya walaupun was-was tapi mereka tetap beraktivitas seperti biasanya, berkebun, kemudian mencangkul lahan dan lain sebagainya. Namun mereka tetap diminta untuk selalu waspada dengan perubahan yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Betul sekali, ini kita masih beruntung ya, jadi masih hanya mendengar suara gemuruh, namun tidak terjadi seperti hal-hal lain seperti asap. Waktu itu sempat sudah muncul asap. Nah, kan sampai pernah terjadi apa itu? Abu ya, abunya itu sampai mengenai dari beberapa tempat di sekitar Gunung Raung. Betul jadi sekali. Jadi catatan lagi untuk tadi yang kita ingatkan, hati-hati dan waspada ya. Betul. Nah, kita doakan saja mudah-mudahan untuk warga ataupun saudara-saudara kita yang berada di sekitar Gunung Raung tetap selalu sehat dan tetap selalu bisa mengantisipasi kalau memang nanti pada akhirnya Raung akan kembali erupsi sewaktu-waktu. Kita jadi nggak bisa tahu kan ya, namanya juga kondisi alam, fenomena alam, kita tidak bisa menduga-duga. Namun pastinya sudah ada peringatan dari BMKG bahwa bagaimana kondisi gunung yang saat ini juga masih dipantau secara terus-menerus. Oke, dan kita masih punya banyak berita lain yang unik dan menarik dan viral. Penasaran? Setelah jeda yang satu ini, tetaplah di Jurnal Weekend. Jurnal Weekend kembali untuk Anda bersama saya Fana Syafa dan saya Sesmita Ningtyas. Ngomong-ngomong nih, Afan pernah nggak lihat yang namanya ikan sidat? Ikan sidat? Aku nggak tahu nih kalau. Oh ya sering banget. Itu masa kecil saya itu saya sering diajak oleh orang tua saya. Kalau malam itu kalau bapak saya itu bilangnya nyuluh. Jadi kita itu di sungai gitu sambil membawa lampu, tapi lampu Petromax. Petromax gitu kalau gitu, terus kemudian bawa tombak kecil atau kita bawa celurit. Jadi cari di sungai itu, jadi kalau ada misalnya belut atau sidat atau apa langsung
Wah, Itu asik. kayaknya enak banget ya. Enak, itu masa saya masih waktu sekolah SD dulu. Nah, ini ada hubungannya dengan berita yang satu ini Tentang sidat. tentang sidat. Seperti apa sih sidat itu? Jadi ini ada penemuan warga yang menemukan sidat raksasa. Ini di Banyuwangi, Jawa Timur. Iya, tak ya. Raksasa berarti gede banget ya. Gede banget. Apakah segede Avan atau Saswita? Ini dia sidat ya. Seperti inilah video saat Nur Hasim warga Seraten Celuring Banyuwangi menunjukkan hasil tangkapan sidat raksasanya. Ia pun mengaku puas saat mendapatkan sidat seberat 6 kg tersebut. Sebelumnya ia tak menyangka jika akan mendapatkan hasil tangkapan sidat sepanjang 150 cm tersebut. Diketahui Sungai Seraten merupakan habitat sidat, bahkan sudah beberapa kali pemancing mendapatkan sidat dengan ukuran jumbo. Sebelumnya pemancing pernah menarik sidat dengan ukuran lebih besar yakni seberat 8 kg. Biasanya sidat atau warga lokal biasa menyebut oling dijadikan kudapan yang sangat lezat dengan diolah menjadi pepes. Olahan sidat tak hanya digemari masyarakat saja, bahkan Kepala Desa Seraten juga sangat menyukai kudapan berbahan dasar sidat tersebut. Untuk menjaga ekosistem sungai, Kepala Desa juga melakukan imbauan agar tidak mengotori sungai serta membuang sampah sembarangan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Muhammad Hasbi, National TV melaporkan. Penemuan sidat raksasa ini tentunya menghebohkan warga. Nah, ini terjadi di Sungai Seraten, Serono, Banyuwangi, Jawa Timur. Ini penemuannya sebesar 6 kg sidat. Ini satu ekor aja ya. Jadi satu ekor beratnya 6 kg. Namun sebelumnya karena ini memang habitat asli, nah ini sudah sering terjadi adanya sidat raksasa yang ada di sungai tersebut. Kalau sebelumnya nih katanya 8 kg loh. Lebih besar lagi ya ternyata. Saya ngebayangin emang gede banget ya. Tadi saya bayangin itu paling segede saya ya. Tapi untuk ukuran sidat itu sangat luar biasa besar loh ya. Sangat luar biasa. Soalnya saya temui kalau dulu sih masa kecil saya ya, karena lama nggak lihat sidat paling cuma sebesar jempol kaki lah dengan panjang paling 30 cm. Paling panjang itu ya 50 lah. 50 cm ya. Tapi yang ini ternyata luar biasa karena panjangnya mencapai 1,5 meter, dalam arti adalah 90 cm. 90 cm. Ini kira-kira bisa nggak ya kalau buat makan satu RT gitu ya? Bisa iya. Satu RT makan semua. Kalau nggak makan lapar. Kalau nggak makan lapar ya. Nah ini tentunya jadi kehebohan. Bahkan juga sempat viral di media sosial tentang penemuan sidat raksasa ini. Dan tentunya ini juga mungkin jadi spot wisata baru untuk para pemancing ya. Jadi di sungai tersebut karena memang habitat asli dan juga dijaga tentunya kebersihannya supaya sidat-sidat ini tetap bisa hidup dan nyaman di sungai tersebut ya, dengan damai. Tapi lagi memang yang menarik adalah mendapat dukungan dari kepala desanya loh ya. Jadi kepala desa ini sangat mendukung dengan adanya hal seperti itu, dan satu yang ditekankan adalah memang tidak boleh membuang sampah sembarangan, kemudian menjaga habitatnya, dan memang di tempat itu kalau bagi para pemancing konon katanya itu adalah tempat favorit dari para sidat yang ada di situ. Jadi Seraten ini adalah satu desa kemudian berbatasan dengan Sarimulyo, itu adalah masuk Kecamatan Celuring. Berbatasan dengan Kecamatan Serono. Ini jadi surganya sidat mungkin ya. Kayaknya kapan-kapan saya perlu ke sana untuk sidak ya, bukan sidat, untuk sidak langsung melihat kondisi seperti apa. Pengen juga mancing. Suka mancing juga ternyata. Saya juga mancing makanan di pantry aja sukanya. Menarik ya? Menarik banget. Ini kayaknya bisa jadi spot kuliner juga ya. Jadi di daerah sekitar situ kalau memang di sungai ini masih banyak sidatnya, mungkin di daerah sekitar itu bisa jadi ada resto khusus menu sidat. Bisa. Tapi kalau nanti dibuat seperti itu, kira-kira sidatnya kabur nggak ya? Wah. Tapi gitu ya. Tapi kalau sudah banyak terlalu ramai ya. Tapi emang sungainya itu dalam loh ya. Kalau saya nyemplung aja bisa help. Wah. Mungkin ada ini ya, pemeliharaan khusus ya untuk sidatnya itu. Mungkin bisa diternak gitu. Dibudidayakan. Nah, dari ngomong-ngomong tentang sidat, kita ke kabar yang lain pemirsa ya. Kali ini berita berbeda datang masih dari Banyuwangi, yaitu adanya nelayan yang tewas saat sedang memperbaiki mesin. Jadi ini menjadi catatan tersendiri untuk Anda yang mungkin bekerja sebagai nelayan. Hati-hati dan benar-benar mengetahui kondisi mesin ketika sedang melakukan perbaikan. Wah. Ini di Banyuwangi. Di Banyuwangi ya? Ya, Kayak gitu langsung saja seperti apa? Ini dia videonya.
Seperti inilah detik-detik saat tim SAR gabungan melakukan evakuasi terhadap seorang nelayan yang dilaporkan meninggal dunia dan terjebak di dalam kamar mesin kapal. Peristiwa itu terjadi di sekitar perairan Bulusan, Kalipuro, Banyuwangi. Proses evakuasi korban pun berlangsung dramatis. Peristiwa itu bermula saat korban turun ke kamar mesin untuk mengecek kondisi mesin kapal yang sedang mati. Tak berselang lama, tiba-tiba korban bernama Nurholik itu mengalami pingsan dan tergeletak di ruang tersebut. Mengetahui hal itu, selanjutnya rekan korban pun langsung menghubungi Satpol Airut Polresta Banyuwangi guna meminta pertolongan. Petugas gabungan pun sedikit mengalami kesulitan saat mengevakuasi korban lantaran ruang mesin kapal yang sempit. Meski demikian, korban dapat dievakuasi dan selanjutnya korban dilarikan ke rumah sakit. Namun nasib berkata lain, saat dalam perjalanan nyawa korban pun tak dapat diselamatkan serta dinyatakan meninggal dunia. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Rizky Hidayat, National TV melaporkan. Adanya peristiwa nelayan yang tewas ketika sedang memperbaiki mesin perahu ini terjadi di daerah Bulusan yang masuk Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Dan awalnya memang tidak diketahui kalau ternyata si nelayan ini tewas karena untuk teman-temannya sendiri pertama menduga bahwa si korban ini pingsan karena kecapean. Ternyata ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tentunya ini jadi satu momen yang cukup dramatis ya, karena memang tim SAR gabungan ini cukup kesulitan karena ternyata kamar dari mesin ini sangat sempit dan proses evakuasinya pun juga berlangsung sangat dramatis. Tentunya ini jadi catatan untuk para nelayan ya, lebih hati-hati lagi dalam ini ya ketika melakukan perbaikan dan tentunya ketika berlayar begitu. Dan memang awalnya dari korban sendiri niatnya memang karena ingin memperbaiki mesin atau perahunya yang dalam kondisi mati atau mogok. Jadi si korban ini berusaha memperbaiki mesin, di mana di situ juga ada beberapa rekannya. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah karena tempatnya itu sempit. Jadi diduga korban ini pingsan, akhirnya rekan-rekannya pun kaget dan dibawa kemudian minta bantuan kepada Satpol Airut untuk memeriksa kondisi dari korban yang ternyata bukan hanya pingsan, tapi diketahui telah meninggal dunia. Kita doakan yang terbaik saja ya. Dan seperti itu ya. Betul dan kalau sekali. kita melihat proses evakuasinya memang cukup dramatis, kesulitan karena untuk lokasinya sangat sempit sehingga teman-teman dari Satpol Airut perlu waktu yang lebih untuk bisa mengevakuasi korban dari tempatnya bisa dibawa keluar. Tapi ngomong-ngomong nih, kalau Alvan sendiri nih, fobia nggak sama ruangan kecil atau mungkin sama laut? Kalau laut fobia. Fobia dengan laut Iya, ya? takut. Karena kedalaman atau bagaimana nih? Ombak. Ombak Ya, ya. karena saya pernah sekali mengalami hal yang tidak menyenangkan ketika berada naik perahu itu tiba-tiba airnya masuk. Buang. Jadi saya masih teringat itu dan lihat perahu yang oleng segitu kencangnya. Saya Betul. nggak tahu juga nih dengan Jadi laut. menjadi seorang pelaut atau nelayan memang tidak mudah ya ternyata ya. Iya. Harus ada mentalnya, harus ada Betul ini sekali. ya. Ada keberanian ekstra. Keberanian untuk bisa ekstra. menjadi seorang pelaut. Dan untuk peristiwa tadi juga bisa menjadi catatan penting untuk Anda, teman-teman dari nelayan, kalau mungkin melakukan perbaikan di tempat yang sempit, perlu diperhatikan termasuk kebutuhan udara atau oksigen. Ini perlu diperhatikan supaya ketika Anda melakukan perbaikan, semuanya tetap dalam kondisi aman atau safety. Wah, ternyata masih ada berita yang lain yang ini juga jadi catatan khusus tentunya. Catatan khusus ya tentang Aksi unjuk rasa tutup toko Mino. Wah, minuman beralkohol. kalau dulu saya miras ya, sekarang namanya mineral ya. Betul sekali. Tapi ini juga benar banget. Jadi catatan khusus karena memang ini bisa merusak generasi muda. Iya. Nah, ini juga sebaiknya untuk Anda hindari miras. Seperti apa beritanya? Ini dia. Seperti inilah aksi ratusan warga Genteng Wetan, Genteng Banyuwangi, Jawa Timur yang tergabung dalam gerakan masyarakat anti miras melakukan unjuk rasa. Aksi dimulai dari depan Masjid Baitur Rahman hingga menuju depan toko minuman beralkohol. Sebelum menyuarakan orasinya terlebih dahulu, para pengunjuk rasa melakukan long march sepanjang jalan. Selain long march, ratusan warga itu juga membawa spanduk bertuliskan penolakan atas maraknya toko miras di Banyuwangi. Kenapa kami ini sampai
Pada berlangsungnya unjuk rasa itu, ratusan warga dengan tegas mendesak pemerintah agar menutup toko yang menjual minuman beralkohol. Para demonstran beranggapan dengan adanya toko yang menjual minuman beralkohol ini dapat merusak pola pikir dan mental generasi muda. Sementara menanggapi dengan adanya aksi unjuk rasa itu, pihak Forpimka Genteng akan berkoordinasi dengan pihak pemerintah kabupaten. Dalam hal ini untuk mendiskusikan terkait adanya keberadaan toko minuman beralkohol yang ada di wilayah tersebut. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Rizky Hidayat, National TV melaporkan. Maraknya toko minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi tentunya ini bisa menjadi catatan serius, yakni karena bisa merusak generasi muda dan tentunya pola pikir dan perilaku negatif. Jadi dari adanya toko minol ini bisa berdampak ke yang lain seperti jual beli narkoba dan sebagainya. Nah tentunya maka dari itu warga ini nggak mau nih di daerahnya nih ada toko minol karena takut anak-anaknya ini bisa dirusak dari minuman beralkohol itu tadi. Untuk para pelaku yang melakukan aksi ini mereka ini tergabung dalam gerakan masyarakat anti miras. Ya memang tujuannya baik. Mereka berharap untuk penjualan miras yang sembarangan atau di toko-toko yang tidak berizin, penjualan yang bebas itu bisa segera diatasi. Ini terjadi di daerah Genteng dan para rekan-rekan melakukan ini berharap hal itu segera mendapat perhatian supaya tidak ada lagi peredaran secara bebas, kemudian bisa bebas minol, sehingga bisa menjadi lebih kondusif, lebih aman di dalam toko-toko ataupun itu untuk masyarakat yang ada di sekitar tempat itu. Betul sekali, harus sudah berizin ya, dan pastinya yang boleh beli ini harus 21 ke atas. Berarti memang benar ya, ada catatan khusus mulai dari izin yang diperlukan oleh tempat penjualnya, kemudian untuk yang mengkonsumsi, termasuk tempat-tempatnya juga harus tempat-tempat yang berizin khusus, jadi tidak sembarangan. Ini juga penting memang ya, penting untuk banget melindungi generasi muda supaya tidak mengkonsumsi hal seperti itu. Mereka bisa tahulah mana baik, mana enggaknya. Ya, kalau ngomong tentang minum atau miras kan tahu sendiri kan dampaknya seperti apa sih kalau orang mengkonsumsi miras. Dampaknya ini banyak sekali tentunya ya, penyakit-penyakit dalam, efek karena minuman beralkohol ini. Ini lebihnya tuh efek berkepanjangan. Betul, yang jangka terasa. panjang ya. Jangka panjang seperti itu, dan ditambah lagi kalau misalkan kita sudah sudah minum minuman beralkohol jadi kecanduan, mau yang lain biasanya seperti itu, apalagi kalau pelajar atau generasi muda yang dimana pola pikirnya ini masih belum matang, jadi dia ingin mencoba sesuatu yang baru. Ini kan masanya seperti itu ya, kalau masih muda ini ingin mencoba setelah minuman beralkohol mungkin ingin mencoba minuman yang lain seperti itu, atau ingin mencoba seperti salah satunya adalah narkoba. Jadi awalnya dari minuman beralkohol kemudian ke narkoba, nah ini akan menjadi perilaku yang buruk untuk generasi muda. Maka dari itu perlu adanya catatan khusus yang dimana pada akhirnya warga meminta untuk tokonya ini ditutup secara permanen. Jadi ayo kita kampanyekan untuk dengan bilang say no to drugs. Banyak masih lagi berita yang akan kita sajikan. Betul banget. Ini selepas jeda pariwara berikut ini hanya di Jurnal Weekend. Anda masih bersama kami dalam program Jurnal Weekend. Nah, kalau tadi ini beritanya juga unik, menarik, dan viral, ini juga sama. Iya, saya belum pernah ke tempat yang ini, tapi ini benar-benar berita yang menarik dan Anda perlu datang ke sana. Ini jadi fenomena alam khusus ya, pastinya. Belum tentu 1 tahun sekali ada. Jadi ini di daerah Ranupane, suhunya itu mencapai -1 derajat. Bayangkan, seberapa dinginnya ketika Anda ke sana. Wah. Penasaran ya, sampai ada salju-saljunya nih katanya. Iya, ada apa sih di Ranupane ya? Memang ini sesuatu yang menarik, fenomena yang menjadi unik, menarik, dan menjadi viral. Penasaran? Ini dia videonya. Di dataran tinggi Ranupane, Lumajang, Jawa Timur, saat ini pengunjung dapat merasakan suhu dingin hingga -1 derajat Celcius. Untuk menikmati fenomena langka embun berubah jadi kristal es, pengunjung wajib menggunakan pakaian tebal atau jaket. Meskipun di Indonesia tidak memiliki musim salju, namun dengan adanya fenomena embun es itu, wisatawan menyebutnya dengan salju lokal. Fenomena alam itu pun menarik perhatian wisatawan yang datang. Embun es itu pun juga dapat dipegang langsung dengan tangan, sehingga banyak wisatawan yang takjub dengan fenomena alam langka itu. Selain adanya fenomena alam embun es di Ranupane merupakan tempat favorit bagi pengunjung untuk menikmati matahari terbit.
Di lokasi itu, wisatawan juga dapat bersuah foto dengan latar matahari terbit di dataran tinggi tersebut. Namun para pengunjung juga perlu memperhatikan suhu di lokasi itu dan juga mengecek kondisi cuaca yang sewaktu-waktu dapat berubah. Dari Lumajang, Jawa Timur, Dosi Kuswanto, National TV melaporkan. Ternyata ini memang menjadi satu fenomena atau hal yang menarik ya dengan adanya peristiwa yang terjadi di Ranupane ini, di mana suhunya mencapai -1 derajat. Wah, ini kan menarik sekali dan tentunya belum tentu 1 tahun sekali ada. Nah, iya. Saya penasaran sebenarnya, pengen datang ke sana, datang ke Ranupane untuk menyaksikan bagaimana sih ada fenomena yang disebut salju lokal ya. Padahal yang benar saya belum pernah lihat ya. Kalau salju lokal seperti apa ya? Apakah memang butirannya kecil-kecil seperti yang ditaburkan itu atau dalam bentuk kristal? Nah, sama seperti apa nih? Jadi karena ini memang fenomena alam khusus, jadi banyak sekali orang-orang bahkan dari luar Ranupane yang ingin datang, ingin berwisata ya. Jadi ini menjadi spot wisata baru ketika memang fenomena alam ini masih ada. Karena kan ini ya kembali lagi, ini jarang sekali terjadi. Bahkan sebutannya ini adalah salju lokal gitu. Iya. Ini kalau misalnya dicampur gitu ya, kira-kira kita bisa bedain nggak sih salju lokal sama salju yang interlokal? Wah, kalau yang salju internasional ya. Kan lokal, interlokal dong. Nah, kalau digabung nih, kalau misalkan ada salju lokal, terus kemudian ada salju dari negara lain yang memang asli salju nih, kayaknya nggak bisa bedain Nggak bisa sih. bedain, ya. Karena belum pernah ke sana. Nah, jadi kalau pemirsa juga penasaran dengan Ranupane, ingin mengetahui seperti apa sih fenomenanya, ada embunnya mengkristal sehingga bentuknya seperti salju, itu ada beberapa catatan. Di antaranya adalah nih, jangan lupa jangan pakai baju seperti ini, Bakal kedinginan pastinya, harus double-double ya, apalagi yang biasanya ini nggak kuat dingin, apalagi ini minusnya 1 derajat Celcius, jadi bisa bayangkan sedingin apa. Ini harusnya kita pakai jaketnya tuh yang super tebal dan bahkan baju bisa dari double-double. dulu ya? Betul. Jadi pastikan mulai dari kuplo, apa sih kuplo itu? Kuplo juga tuh ya. Topi ya. Topi yang nutup segini itu saya punya di rumah itu bisa dipakai. Kemudian pastikan bajunya itu nggak 1, 2, misalnya kaos, baju atau baju hangat dipakai. Jangan lupa juga Sweater di sepatu, double. sweater dan lain sebagainya. Maksudnya shawl Juga penting itu ya. penting. Wah, kita berasa seperti lagi di luar negeri ya. Oh, iya, Sensasi iya. liburan di Jadi luar merasa negeri seperti ya. sana. Tapi kapan-kapan kayaknya kita perlu ke Ranupane deh untuk buktikan ketika ada momen itu terjadi. Bikin nyentuh kristal. Semoga masih ada. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan masih ada. Pertanyaannya kapan kita ke sana? Nanti sih, kalau sudah ada libur ya. Oh gitu ya. Tapi selepas jurnal weekend kita langsung berangkat. Kita harus izin dulu kayaknya. Izin dulu. Oke, kita masih ada berita selanjutnya yang pastinya juga menarik ya. Tapi ini tentang kesehatan apa? Tentang kesehatan. Tentang Lagi nggak kesehatan. sehat? Kalau sekarang sih alhamdulillah sehat ya. Maka dari itu bisa mengisi jurnal weekend. Oh gitu. Terus apa yang tentang kesehatan kali ini? Ya, ini adalah DBD melonjak, 8 orang meninggal dunia. Ini terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi berarti kan di kita kan ya? DBD masih ada ternyata ya. DBD. Data lengkapnya yuk kita lihat. Pertengahan tahun 2022, kasus demam berdarah dengue di Banyuwangi, Jawa Timur kembali mengganas. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi mencatat, sejak Januari hingga Juli 2022, total ada sebanyak 293 warga yang terjangkit penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8 orang dilaporkan meninggal dunia. Jika dibanding tahun 2022, sepanjang tahun sebelumnya, angka DBD hanya menjangkit 29 orang. Kasus DBD di Banyuwangi ini merupakan angka tertinggi kedua di Jawa Timur. Lantaran ada peningkatan kasus yang signifikan, pihak Dinas Kesehatan pun menghimbau kepada masyarakat agar meningkatkan pola hidup sehat guna menghindari penyakit yang bisa merenggut nyawa manusia tersebut. Dinkes berharap warga tidak hanya mengandalkan fogging sebagai langkah memberantas nyamuk saja, namun juga harus membiasakan hidup sehat dengan menjaga kebersihan lingkungan serta menerapkan 3M. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Rizky Hidayat, National TV melaporkan. Kasus demam berdarah memang sampai saat ini masih menjadi penyakit yang cukup serius. Dan ditambah lagi di tahun 2022 ini kasus DBD ini meningkat. Nah, inilah yang menjadi permasalahan warga karena memang DBD ini masih belum ada obatnya secara serius ya. Jadi bagaimana cara penanganannya? Nah, ini perlunya
kebersihan dari warga sekitar. Jadi DBD ini juga datangnya adanya nyamuk Aedes aegypti ini tentunya juga terlihat dari bagaimana cara kebersihan, bagaimana cara mengolah sampahnya termasuk air yang tergenang. Tapi mau ada perbedaan ya, kalau biasanya nyamuk itu sukanya di tempat yang kotor dan lain sebagainya, beda dengan nyamuk Aedes aegypti ini. Justru nyamuk ini sukanya adalah di tempat yang bersih. Jadi jangan lupa walaupun Anda punya tandon air dan lain sebagainya, 3M itu kan Betul sekali, 3M ya, menutup, menguras, dan mengubur. Nah jadi kalau punya barang-barang ya, barang-barang yang bekas, walaupun kelihatannya bersih, tapi kalau misalkan ini tidak dipakai, nah ini bisa menjadi sarang nyamuk Aedes aegypti. Dan selain itu, kalau misalkan ada genangan air ya, kolam yang tidak ada ikannya, terus kemudian tandon air, nah ini yang banyak air bersih tapi tidak terpakai, jadi posisinya mengendap. Nah ini juga bisa menjadi sarang bintik-bintik nyamuk Aedes aegypti pula. Nah tentunya, nah ini yang dilakukan bisa mengubur ya, mengubur barang-barang bekas, kemudian menguras air yang tidak terpakai, dan yang terakhir adalah menutup, seperti menutup tandon air. Memang catatan di tahun 2022 ini lumayan ada kenaikan yang signifikan ya, karena kalau catatan mulai dari bulan Januari sampai Juli 2022 itu catatannya naiknya sangat tinggi sekali. Betul. Jadi ada 293 kasus di mana ada orang yang terjangkit dengan 8 diantaranya meninggal dunia. Nah ini kalau dibandingkan dengan tahun lalu, ada tahun 2021, memang naiknya itu enggak 100%, 200%, karena pada catatan tahun lalu itu hanya 29 orang saja. Bayangkan, dari 29 menjadi 293, berapa persen naiknya? Wah, ini udah berkali-kali lipat ya. Betul ya, jadi hampir 1000% naiknya, dan ini menjadi catatan penting buat Anda. Ayo kita bersama-sama menjaga kebersihan, ingat 3M. Di antaranya adalah menguras, menutup, dan mengubur, supaya kita bebas dari DBD dan kita selalu sehat. Wah, ternyata nggak kerasa ya, sudah 10 berita kita sampaikan ke pemirsa hari ini. Ternyata sudah 10 berita ya. Berarti waktunya kita harus pamit dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa saksikan selalu Jurnal Weekend yang menghadirkan berita-berita yang unik, menarik, dan tentu saja viral di kanal YouTube National TV Official. Saya Fana Syafa. Dan saya Sasmita Nintias. Kita pamit undur diri, sampai jumpa. Sampai jumpa.